Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa sebenarnya pandangan orang-orang tentang wahdaniyatul af'al? Bagaimana bisa dikatakan bahwa wahdaniyatul af'al? Bagaimana kok bisa dikatakan ketunggalan akan af'al Allah? Kenapa bisa dikatakan ketunggalan atau satu kehendak daripada semua perbuatan yang ada di alam semesta ini? Kenapa hanya satu? Kenapa hanya esa dalam perbuatan itu? Nah, ini pandangan tauhid. Jadi pandangan tauhid itu wahdaniyatul af'al. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita menceraikan daripada af'al Allah dengan Allah, maka itu dikatakan syirik. Itulah yang dikatakan mendua. Itulah yang dikatakan orang-orang musyrik, orang-orang yang najis daripada menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti inilah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan dalam Al-Quran, Allah tidak mengampuni dosa selain daripada syirik itu sendiri. Nah, ini adalah suatu kesyirikan ketika kita mengatakan ada perbuatan selain daripada Allah. Nah, tapi perlu dipahami hadirin semulakan, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata tauhid ini keluar daripada lidah kita. Karena ini juga salah. Kenapa? Keliru. Kenapa keliru? Karena ketika disebutkan, maka itu jadinya batal, kecuali untuk belajar. Maka wahdaniyatul af'al, wahdaniyatul asma, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul zat ini adalah memang satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dicerai-ceraikan. Tapi jangan pernah kita itu pahami mengatakan bahwa Allah itu berbuat buruk. Nah, kejadian seperti ini sudah berkali-kali dikaji oleh ulama-ulama kita sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman-zaman 1000 tahun yang lampau, 1200 tahun yang lampau. Sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli-ahli di antaranya. Maka inilah yang membuat pertentangan di mana-mana, sehingga lahirlah kaum-kaum Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Kasyaf, dan sebagainya. Banyak lagi paham yang kita tidak ketahui. Nah, disinilah mulai terpecah. Akidah-akidah inilah yang perlu disempurnakan, perlu dijaga. Artinya, ketika seseorang telah menjelajahi suatu keilmuan, yang dimana keilmuan itu komplit, maka dia akan ada di tengah-tengah dan arif menanggapi itu. Dia adalah di tengah-tengah. Artinya ketika seseorang mengatakan bahwa Allah yang makan, Allah yang minum, maha suci Allah daripada seperti itu. Nah, yang satu mengatakan, kalau kamu tidak meyakini bahwa Allah yang menggerakkan orang-orang itu, maka engkau adalah syirik. Nah, yang satu mengatakan, kalau kamu mengatakan bahwa Allah yang makan, Allah yang merokok, lantas siapa yang berbicara sekarang? Nah, inilah yang terjadi di kalangan para orang-orang terdahulu sampai saat ini, sampai sekarang. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ada di tengah-tengah. Ketika kita mengatakan Allah yang makan, Allah yang minum, Allah naik motor, dan sebagainya, makan pisang goreng, beranak dan diperanakkan, itu salah besar. Ketika ada mengatakan seperti itu sudah batal tauhidnya, batal. Artinya tidak bisa diterima dalam keyakinan seperti itu. Masa Allah makan, masa Allah minum, masa Allah berbuat buruk? Kenapa? Kenapa bisa? Katanya tadi af'al Allah, semua yang berbuat itu Allah, baik ataupun buruk. Kenapa bukan Allah? Nah, disinilah timbul pertanyaan seperti itu. Nah, makanya jangan pernah kita itu tidak mengenal daripada kedudukan zat, kedudukan sifat, kedudukan asma, kedudukan af'al. Lalu ketika ditanya
dan kita menyalahkan orang yang mengatakan makan dan minum, Allah itu tidak makan minum, Allah itu tidak tidur dan sebagainya, kita harus punya i'tiqad, saya menyalahkan antum karena memang antum salah. Karena kenapa? Yang makan, yang naik motor, yang tidur, yang berdiri, itu af'al, bukan Allah. Af'al Allah lain dengan Allah, tapi satu kesatuan. Contoh, ini gerak saya, ini tangan saya misal. Nah, sayanya beda dengan tangan saya. Saya, aku beda dengan tanganku. Jadi tapi satu kesatuan. Jelas-jelas sekali tangan ini bukan si rahmat, kan sudah dijelaskan. Tapi tangan ini satu kesatuan dengan si rahmat. Nah, seperti itu. Jadi perlu mengetahui kedudukan-kedudukan sebenarnya. Kalau mengetahui kedudukannya zat, kedudukannya sifat, kedudukannya asma, kedudukannya af'al, maka tidak akan lagi pertentangan. Kemudian alasan Kenapa bisa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikatakan bahwa Allah itu lemah. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu tidur, Allah itu makan dan sebagainya. Dan kenapa dikatakan seperti itu? Karena sifat-sifat yang ada pada Allah itu qadim. Sementara sifat-sifat yang seperti tadi, tinggi, besar, berbentuk, kemudian lemah dan sebagainya, itu sifat makhluk. Artinya sifat makhluk itu majaz. Sifat majaz berarti baharu. Nah, sesuatu yang baharu, sesuatu yang baru itu tidak ada. Jadi kenapa kita tidak boleh mengatakan Allah yang berbuat buruk? Nah, kenapa? Karena yang berbuat buruk itu sifat majaz. Oke? Sifat majazi, bayangan. Namun yang menggerakkan bayangan itu adalah Allah Ta'ala. Itu kalau kita pandangan syuhud batin. Karena ketika kita memisahkan af'al ya dengan Allah, maka ini adalah mendua. Namun ketika kita menyebutkan bahwa Allah minum kopi, Allah main apa semuanya, Maha Suci Allah dari perbuatan seperti itu, salah sekali. Karena Allah itu zat. Zat itu laisa kamitslihi syai'. Zat itu kan tidak pernah makan, tidak butuh makan. Zat itu berdiri dengan sendirinya, tidak butuh sifat, tidak butuh asma, tidak butuh pujian, tidak butuh af'al, tidak butuh segala-galanya, tidak butuh dengan alam semesta, tidak butuh dengan siapa-siapa. Itu zat. Artinya zat ini tidak butuh dengan sifat, asma dan af'al. Namun af'al, asma dengan sifatnya ini malah berdiri dengan zat. Maka itulah tujuan akhir umat manusia, bagaimana itu dia berdiri dengan zat Allah. Nah, itulah yang dijelaskan tadi, bahwa zat Allah setunggal-tunggalnya. Setunggal-tunggalnya itu tidak ada dua, artinya satu, esa. Jangan juga ini pandangan syariat kalau kita mengatakan bahwa af'al Allah itu yang baik-baik, kemudian yang buruk itu hawa nafsu. Ya benar, ini secara syariat. Namun kalau kita meyakini dalam i'tikad keyakinan iman kita seperti itu saja, tertahan di situ, artinya tertahan di situ, maka masih ada kesyirikan, syirik khofi bil khofi. Masih ada syirik bil khofi. Memang dalam pandangan syariat betul, harus dibenarkan bahwa itu hawa nafsunya. Dan harus dihukum, kena hukum syariat, berlaku hukum seperti itu. Bukan berarti ada yang mencuri, ada yang apa dan sebagainya terus kita diam-diam, tidak. Berlaku hukum, kena hukum. Tapi teruskan lagi, hawa nafsu itu siapa sebenarnya di balik itu semua? Nah, kita kan pandangannya ke situ. Jadi ahli syuhud itu betul-betul pandangannya itu tembus gitu. Tembus betul. Walaupun berjuta-juta es batu di situ bentuknya, tetap aja es batu itu, tetap aja air. Walaupun berjuta-juta sarung kah, baju kah, tetap aja kapas itu. Walaupun apapun itu yang dipandangnya, tetap dia pandangannya ke asal mula kejadian, nur.
semuanya memandang apapun yang terjadi itu. Jadi kalau orang sudah seperti ini, hebat tauhidnya, lalu dijalankan, dipraktekkan terus. Nah, orang-orang seperti inilah yang ahlul kasyaf. Ahlul kasyaf maknawiyah dalam pandangan syuhudnya, tidak lagi memandang sesuatu itu dari makhluk. Namun si ahlul kasyaf ini biasa juga terlena, lupa dalam kesadaran itu ketika diuji oleh af'al Allah yang lain. Sering terlena juga. Kemudian af'al Allah yang keras-keras dan sebagainya ya, itu adalah tajalli sifat. Sifat apa? Sifat jalalnya, sifat kebesarannya. Jadi ketika ada orang marahan, suka pemarah, kemudian apa-apa dia menonjol, apa-apa dia sakiti hati dan sebagainya, itu tajalli sifat kebesaran Allah. Jangan sampai kita hanya mengatakan yang baik-baik itu adalah sifat Allah, jamalullah, sifat keelokannya Allah, keindahannya Allah. Namun sifat kebesarannya tidak diakui. Berarti kita masih ada syirik lagi. Jadi terkadang kita di dalam praktek sama seperti kita semua kan belajar, artinya kita kadang tertipu. Teori kita gampang bisa, tapi ketika di lapangan tertipu kita. Boleh memarahi dia, tapi jangan sampai masuk ke dalam sir bahwa yang dimarahi itu adalah orang, manusianya. Artinya insan yang sebenar-benarnya, bukan orangnya yang dimarahi, tapi yang kelakuan yang buruknya saja. Kemudian jangan sampai masuk ke dalam hati marah itu. Harus hanya di mulut saja, harus di genggaman saja, di luar saja. Jangan masuk ke pikiran dan hati. Bahaya. Karena itu juga adalah tajalli sifat kebesaran Allah Ta'ala. Di situ jangan sampai kita hanya mau menerima yang bagus-bagus, yang enggeh-enggeh, yang taat-taat, yang enak-enak. Oh, enaknya itu, bagusnya itu, adabnya orang, sopannya, bagusnya. Itu semua tajalli daripada sifat Allah. Nah, ini juga sifat kebesaran ini, itu juga tajalli daripada sifat Allah. Termasuk iblis itu. Nah, kalau orang betul-betul bagus dia punya tauhidnya, diam saja di dalam. Diam sediam-diamnya. Tidak boleh kita utarakan di luar. Tidak boleh ketika kita mencuri, ketika kita berbuat keburukan baru dikatakan bahwa yang gerakkan saya ini Allah. Itulah batal, itu hawa nafsu. Secara syariat memang begitu. Kena hukum. Tapi hakikat jangan pernah meyakini perbuatan itu dari perbuatan makhluk secara hakikat ke dalamnya. Tapi kalau mau meyakini, silahkan saja, silahkan, karena sudah jelas-jelas sudah dirangkum sama ulama-ulama kita dulu bahwa ada beberapa paham sudah dijelaskan, yang Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang Ahlul Kasyaf, macam-macam di situ. Jadi ada lagi paham yang lain. Nah, itulah yang disepakati bahwa bagaimana ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ketika dia berbicara kedudukan ke dalam, maka dia pandangnya ke dalam. Tapi keluar ya keluar. Kena syariat. Begitu saja. Tidak repot. Sebenarnya tidak repot. Tapi ketika kita terjun di salah satunya, maka tidak akan ada arif di situ. Yang satu mengatakan bahwa segala sesuatu daripada Allah, namun dia zohirkan. Yang satu mengatakan segala sesuatu itu bukan dari Allah. Ada juga yang mengatakan perbuatan baik itu dari Allah, yang buruk bukan dari Allah. Tapi tidak tembus ke syuhud batinnya bahwa itu semua tidak ada lain daripada perbuatan Allah Ta'ala itu sendiri. Cuma tidak boleh diucapkan. Nah, macam-macam itu mazhab. Keyakinan itu macam-macam, itu tergantung masing-masing pribadi. Cuma di sini kita menengahkan saja. Jangan sampai kita ini tertipu. Karena banyak sekali jebakan-jebakannya. Banyak sekali jebakan-jebakan. Itulah makanya tadi tidak boleh kita mengatakan Allah itu berbuat buruk,
Allah itu berbuat buruk dan sebagainya. Tidak ada, tidak bisa. Allah itu makan, minum, tidur, tidak mungkin, mustahil. Yang makan, minum itu saya ulangi, yang makan, minum, baring dan sebagainya itu af'al Allah, bukan Allah. Namun af'al Allah itu tidak lain daripada Allah, tunggal, tapi bukan Allah. Begitu nah. Af'al alam semesta itu bukan Allah, jelas. Nah, alam semesta itu tidak ada. Alam semesta ini tidak ada, yang ada af'al. Nah, begitu nah. Sama dengan batang tubuh ini. Geraknya ini nah. Geraknya ini itu af'al Allah. Tapi kalau kita bercerita syariat, ya saya yang gerakkan. Kok Allah sih? Ya saya yang gerakkan kalau kita bercerita syariat. Apa artinya syariat? Apa arti syariat? Kenyataan. Nah, kenyataan. Berbicara fakta logika, kenyataannya, nyatanya saya yang bergerak. Nah, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu kan pikiran perasaan kita. Karena pikiran perasaan itu, yang 5 indera ini itu selalu dengan logika, dengan kenyataan. Namun ketika kita masuk di dalam rasa itu tidak bisa masuk. Bertentangan memang, namun satu. Sama dengan jasmani rohania. Rohania itu tidak bercampur dengan jasmani, tapi tunggal dia, tidak terpisah dan tak berjarak. Rohani itu di dalam ya di luar juga, meliputi semesta alam. Itulah Nur Muhammad. Nah, di balik Nur Muhammad ada zat mutlak. Seperti itu juga di sini di kita, begitu. Jadi apa-apa itu langsung tembuskan, oh Allah. Allah itu apa? Nama dari zat, ismu zat. Jadi semua kelakuan itu adalah kelakuan zat yang wajib al-wujud. Itulah zat mutlak yang tidak ada melebihi kuasanya daripada Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan palsu. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Artinya Tuhan-Tuhan palsu itu semua Tuhan palsu. Yang ada hanya satu, Allah saja. Kenyataan-kenyataan yang ada kita lihat, kelihatan ada, namun sebenarnya hakikatnya tidak ada. Nah, seperti itu saja. Jadi begitu hadirin semulakan, jangan pernah kita mengatakan Allah makan, Allah minum dan sebagainya. Itu sifat baharu, sifat manusia. Ya, sifat baharu, majas, pantulan begitu berarti tidak ada. Jadi tidak boleh. Dan Allah memang tidak pernah makan minum begitu. Karena Allah itu nama zat. Namun yang makan, yang naik motor dan sebagainya itu af'al. Nah, supaya tidak mendua, disinilah dipandang itu af'al. Af'alnya Allah baru takbir, Allahu Akbar. Pandanglah sifatnya Allah baru takbir. Pandang zatnya Allah baru takbir. Baru duduk di zat. Artinya berkedudukan, berdiri dengan zatnya. Jadi seperti itu hadirin mulakan. Semoga senantiasa diridhoi Allah, terjawab semua daripada keresahan-keresahan kita punya, kehausan pertanyaan ini. Mudah-mudahan menancap ke dalam kolbu sampai tembus ke sir masing-masing. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.